Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Sakib Online dari Prodi Komunikasi dan Ajaran Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Sebelumnya, pada kesempatan hari ini di sini saya ingin menjelaskan tentang mushaf dan penulisan. Oke, sebelum kita membahas materi, ada kalanya kita mengetahui dulu ini materi pokok pembahasan apa yang nanti akan sama-sama kita bahas. Teman-teman semua bisa lihat ya, ada beberapa judul yang ada di paparan menjadi 3 poin. Semuanya bisa melihat. Pertama, kita akan membahas tentang penulisan Al-Quran. Selanjutnya yang kedua, ada pengumpulan Al-Quran dan poin yang kita bahas. Terakhir itu tentang bentuk-bentuk mushaf. Baik, kita akan membahas mushaf seperti yang tertera di judul. Apa itu mushaf? Nah, jadi mushaf itu adalah salinan Al-Quran yang tertulis dalam bentuk lembaran-lembaran buku atau media lainnya. Kata mushaf berasal dari kata syahifah yang berarti kulit warna keputihan, tipis atau kitab. Nah, seperti yang telah dijabarkan bahwa mushaf itu adalah salinan Al-Quran yang tertulis dalam bentuk lembaran-lembaran seperti contohnya buku atau media lainnya. Sebagai umat Islam, tentunya kita sudah mendengar bagaimana kisah Al-Quran itu diturunkan mulai dari Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu pada Nabi Muhammad SAW dengan cara berangsur-angsur. Jadi Al-Quran itu tidak sekaligus turun menjadi Al-Quran yang kita lihat sekarang ini, tapi dia melalui suatu peristiwa yang terjadi dan setiap peristiwa itu terjadi turunlah ayat atau surah yang sesuai dengan kondisi peristiwa tersebut. Nah, berarti teman-teman sudah tahu kan sedikit tentang mushaf. Selanjutnya kita akan membahas tentang penulisan Al-Quran. Baik, selanjutnya kita akan membahas sejarah penulisan Al-Quran. Ketika pertama kali diturunkan, Al-Quran ditulis dengan tangan dan di atas bahan sederhana seperti daun, pelepah kurma, tulang, dan sebagainya. Seiring berkembangnya teknologi, Al-Quran dicetak dengan menggunakan mesin cetak. Informasi mengenai sejarah penulisan Al-Quran telah tercatat dalam beberapa literatur, mulai sejak zaman Nabi hingga akan dicetak pertama kali. Selanjutnya, sejarah penulisan Al-Quran. Sejarah penulisan Al-Quran terbagi menjadi 3 masa, yaitu masa Nabi Muhammad SAW, masa Abu Bakar As-Siddiq, dan masa Utsman bin Affan. Baik, pada masa Nabi Muhammad SAW, sahabat-sahabat yang pandai membaca dan menulis ditugaskan untuk mencetak Al-Quran. Yang turun penulisan Al-Quran masih sederhana, yaitu di atas lontaran kayu, pelepah kurma, tulang, dan batu. Pada masa Abu Bakar As-Siddiq, setelah Nabi Muhammad SAW wafat, Umar bin Khattab menyerukan agar Al-Quran dibukukan. Pengumpulan dan penulisan Al-Quran dilakukan oleh Zaid bin Sabit, disaksikan oleh 2 orang saksi, dan diurutkan sesuai perkataan Rasulullah SAW sebelum wafat. Masa Utsman bin Affan di tahun 25 Hijriah, saat itu terjadi perbedaan dialek bacaan Al-Quran yang sesuai akan perbedaan mushaf tersebut. Karena khawatir terjadi fitnah, Utsman bin Affan segera memerintahkan pengumpulan mushaf tersebut menjadi satu mushaf, sehingga kaum muslimin bacaannya tidak akan berbeda dan kemudian bertengkar. Perbedaan pengumpulan yang dilakukan oleh Abu Bakar dan Utsman adalah terletak pada tujuannya. Tujuan dari Abu Bakar untuk menuliskan serta mengumpulkan seluruh ayat-ayat Al-Quran dan dalam satu mushaf supaya tidak tercecer dan tidak hilang. Sedangkan tujuan Utsman yaitu mengumpulkan karena dikhawatirkan akan adanya perbedaan dialek pada bacaan Al-Quran tersebut, sehingga dilakukannya pengumpulan menjadi satu mushaf Al-Quran. Selanjutnya, pengumpulan Al-Quran. Sejarah pengumpulan Al-Quran terjadi dalam 3 tahap utama, yaitu pada masa Nabi Muhammad SAW, masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, dan pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Ya, berikut penjelasannya. Masa Nabi Muhammad SAW, proses wahyu Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Setiap ayat atau surah yang turun langsung dihafal oleh Nabi
dan para sahabat. Penulisan pada zaman Nabi Muhammad SAW menunjuk beberapa sahabat sebagai penulis wahyu seperti Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, dan Ali bin Abi Thalib. Wahyu ditulis di berbagai media seperti kulit, tulang, pelepah kurma, dan batu. 3. Penghafalan. Selain ditulis, Al-Quran dihafal oleh banyak sahabat sehingga tersebar luas secara lisan. Yang kedua, pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, konteks setelah perang Pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, setelah perang Yamamah, banyak penghafal Al-Quran gugur. Umar bin Khattab mengusulkan kepada Abu Bakar untuk membuka Al-Quran agar tidak ada bagian yang hilang. Abu Bakar memerintahkan Zaid bin Sabit untuk memimpin pengumpulan Al-Quran. Zaid mengumpulkan semua ayat dari berbagai media tulisan dan mencocokkannya dengan hafalan para sahabat untuk memastikan keaslian. Al-Quran dikumpulkan dalam satu mushaf, dikenal sebagai Mushaf Abu Bakar. Mushaf ini kemudian disimpan oleh Abu Bakar, lalu Umar, dan akhirnya Hafsah binti Umar, yaitu putri dari Umar bin Khattab. Yang ketiga, masa Utsman bin Affan. Islam menyebar ke berbagai wilayah dengan banyak dialek yang menyebabkan perbedaan cara membaca Al-Quran. Hal ini memicu kekhawatiran adanya perselisihan. Utsman memerintahkan Zaid bin Sabit dan beberapa sahabat untuk menyalin mushaf Abu Bakar di beberapa salinan standar. Dialek Quraisy digunakan sebagai rujukan. Mushaf standar dikirim ke berbagai wilayah seperti Makkah, Kufah, Basrah, Syam, dan lainnya. Semua salinan mushaf standar diperintahkan untuk dibakar. Hasil musmani menjadi rujukan Al-Quran hingga saat ini. Untuk awal penulisan Al-Quran, media penulisan masa Al-Quran, yang pertama ada rikok, yaitu potongan kulit, usuk, pelepah kurma, liqaf, batu tipis putih, aktaf, tulang berikat unta, qaitahah, potongan kulit atau papan. Selanjutnya ada karakteristik penulisan. Yang pertama, belum ada tanda baca yang biasa disebut harakat, belum ada titik pembeda huruf. Yang ketiga, menggunakan kad kopi primitif. Yang keempat, belum ada pembagian ayat yang sistematis. Mushaf periode awal Islam. Yang pertama, ada Mushaf Abu Bakar, suhuf. Lembaran-lembaran terpisah disusun berdasarkan urutan ayat, ditulis dengan kad kopi menggunakan kulit atau papirus. Yang kedua, ada Mushaf Utsmani, format kodeks mirip buku. Yang kedua, penulisan standar Quraisy. Yang ketiga, tanpa titik dan harakat. Yang keempat, beberapa salinan dikirim ke berbagai wilayah. Bentuk mushaf. Mushaf merupakan salinan tertulis Al-Quran dalam bentuk lembaran naskah tulis. Ada beberapa bentuk mushaf, di antaranya perkembangan bentuk mushaf. Perkembangan mushaf yang terjadi pada masa dinasti Umayyah. Yang penambahan titik pada huruf oleh Abu al-Ashwad al-Du'ali. Yang kedua, pengembangan sistem harakat. Yang ketiga, penggunaan kad kopi yang lebih sempurna. Keempat, dekorasi sederhana pada tepi mushaf. Yang kedua, ada dinasti Abbasiyah. Perkembangan berbagai gaya kaligrafi, penamaan tanda wakaf, tanda berhenti, penomoran ayat, pembagian juz, dan hifz iluminasi yang lebih kompleks. Yang ketiga, ada mushaf era pertengahan. Karakteristik umum penggunaan berbagai gaya khat, naskhi, sulus, muhaqqaq, raihani. Iluminasi yang sangat detail, penggunaan emas untuk hiasan. B. Ukuran bervariasi dari sangat kecil hingga sangat besar. Variasinya ada variasi regional, gaya. B. Bervariasi dari sangat kecil hingga sangat besar. Variasinya ada dua. Yang pertama, variasi regional. Ada gaya Maghribi, Afrika Utara dan Andalusia. Yang kedua, ada gaya Persia.
B. Gaya Ottoman Turki, gaya Indo-Persia. Yang keempat ada mushaf modern. Mushaf Madinah dikembangkan oleh kompleks pencetakan Al-Quran Fad di Madinah, menggunakan tata letak di mana setiap halaman berakhir dengan satu ayat penuh, dilengkapi dengan nomor ayat, tanda wakaf, berhenti, dan tanda tajwid tertentu. Ciri khas menggunakan font khusus yang mudah dibaca, konsisten dalam pembagian halaman untuk memudahkan pembelajar. Selanjutnya, mushaf format digital. 1. Aplikasi Al-Quran di perangkat seperti smartphone, tablet, atau komputer, format PDF atau e-book yang memuat teks Al-Quran dan terjemahan. Fitur utama. Di fitur utama ada interaktif, tafsir, tajwid, otomatis, penandaan ayat, dan audio tilawah, mencari kata atau ayat dengan cepat. Contoh aplikasi Al-Quran.com, Al-Quran, Al-Quran Pro, My Al-Quran Indonesia. Fitur utama didesain khusus untuk tunanetra dengan huruf Braille. Tersedia dalam berbagai bahasa, diterbitkan oleh organisasi seperti Dar Al-Maktum dan Al-Furqan Foundation. Baik, kesimpulannya, mushaf adalah bentuk tertulis Al-Quran yang berfungsi menjaga kebetulan wahyu Allah pada masa Nabi Muhammad SAW. Wahyu dicatat berbagai media dan dihafalkan oleh para sahabat. Kodifikasi pertama dilakukan di masa Khalifah Abu Bakar untuk mencegah hilangnya wahyu, sementara Khalifah Utsman bin Affan menetapkan mushaf standar untuk menyatukan bacaan. Penulisan awal tanpa tanda baca berkembang dengan penambahan harakat dan tajwid, memudahkan pembacaan bagi umat non-Arab. Mushaf memastikan kerahasiaan Al-Quran tetap terjaga hingga kini, jadi pedoman hidup umat Islam di seluruh dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.